الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم أما بعد Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah di hari dan bulan yang mulia ini kita semua masih diberikan limpahan rahmat, nikmat, taufik serta hidayahnya, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita semua dapat hadir di tempat yang mulia ini guna melaksanakan rangkaian daripada salat Jumat secara berjamaah. Kita berdoa memohon kepada Allah, mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan ini diridhai dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada tauladan kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga untuk keluarga beliau, para sahabat beliau, dan juga para pengikut setia beliau hingga akhir zaman kelak. Selanjutnya pada kesempatan ini juga khotib ingin mengajak kita semua agar bisa istiqomah di dalam melakukan segala perintah Allah dan juga istiqomah di dalam menjauhi segala larangan Allah. Dengan begitu maka insya Allah kita semua nantinya termasuk ke dalam golongan muttaqin, yaitu golongan orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, harus kita sadari bahwa Ramadan tahun ini sudah semakin mendekati garis finishnya. Maka dari itu kita semua dituntut untuk berlari kencang, dituntut untuk mengerahkan segala daya dan upaya kita untuk terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara memperbanyak amal ibadah di dalamnya. Kita mungkin masih ingat para jamaah sekalian, kalau jauh-jauh hari sebelum bulan Ramadan kemarin, banyak di antara kita itu yang menghitung mundur hari. 100 hari menuju Ramadan, 90 hari, 60 hari, 30 hari, sambil berdoa waballighna Ramadan, waballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami pada bulan Ramadan ya Allah, sampaikan kami pada bulan Ramadan ya Allah. Tapi ketika Allah sudah sampaikan kita pada bulan Ramadan ini dan sampai pada di penghujungnya, lalu sikap kita biasa-biasa saja. Tidak ada bedanya dengan bulan-bulan lainnya. Tidak ada yang spesial yang kita lakukan. Tidak ada ibadah yang bertambah dari kita. Malah justru kita bisa lihat di bulan Ramadan ini, tidak sedikit dari kaum muslimin itu yang masih sibuk dengan perkara-perkara yang tidak bermanfaat, lebih sibuk dengan urusan duniawinya dibandingkan dengan urusan ukhrawinya. Dengan kata lain, banyak umat Islam ini yang lalai, abai terhadap rahmat yang telah Allah berikan kepada kita sekarang ini, yaitu bulan Ramadan. Jika ini pun yang terjadi pada kita para jamaah sekalian, mohon maaf, tanyakan pada diri kita, tanyakan pada diri kita, di mana rasa malu dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu kembali dengan bulan Ramadan tahun ini para jemaah sekalian. Apalagi kita tahu
bahwa di penghujung Ramadan ini ada satu malam yang apabila seorang hamba beribadah di dalamnya, maka Allah akan limpahkan keberkahan dan rahmatnya untuk hamba tersebut. Malam inilah yang sering dikenal dengan istilah Lailatul Qadar. Karena itu para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita semua, taharrau lailatul qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar, malam kemuliaan di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman dalam surah Al-Qadar, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Sesungguhnya kami telah menurunkannya, yaitu Al-Qur'an, di malam kemuliaan. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Tahukah kalian apa itu malam kemuliaan? Jemaah sekalian, di dalam Al-Qur'an ketika terdapat kalimat wa ma adraka ma, maka itu menunjukkan akan ada sesuatu yang besar, yang luar biasa, yang dahsyat, yang istimewa, yang akan Allah jelaskan kepada kita. Sebagai contoh ayat, wa ma adraka mal qari'ah, wa ma adraka mal haqqah, wa ma adraka ma yaumuddin, wa ma adraka ma hiyah. Ayat-ayat tadi berbicara tentang sesuatu yang luar biasa, yang dahsyat. Apa itu? Tentang kiamat, hari pembalasan, dan juga tentang neraka hawiyah. Maka begitu pula dengan ayat wa ma adraka ma lailatul qadar. Allah ingin menjelaskan sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang istimewa. Apa itu Lailatul Qadar? Mengapa? Jawabannya, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Itu artinya para jamaah sekalian, jika ada seorang hamba yang beribadah pada malam itu, maka nilai ibadahnya itu jauh lebih baik daripada ibadah yang dilakukan selama 1000 bulan atau kurang lebih selama 83 tahun. Itu baru sekali para jamaah sekalian. Lalu bagaimana jika seorang hamba itu mendapatkan kemuliaan malam Lailatul Qadar berkali-kali selama dalam hidupnya? Karena itu disebutkan di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir yang diriwayatkan oleh Abu Mus'ab bahwa suatu ketika Rasulullah diperlihatkan usia dari umat-umat terdahulu. Ada yang usianya ratusan bahkan ribuan. Maka Rasulullah menganggap umat-umat terdahulu itu sangat berpeluang untuk memperbanyak amalnya. Rasulullah khawatir jika umatnya itu tidak bisa menandingi amal daripada umat-umat terdahulu. Maka Allah yang Maha Pemurah memberikan nilai amal yang besar melalui Lailatul Qadar, sehingga umatnya Nabi Muhammad itu amalnya bisa menandingi, bahkan jauh lebih tinggi daripada amalnya umat-umat terdahulu. Jika kita hitung-hitungan saja, jika seseorang itu mendapatkan Lailatul Qadar sebanyak 10 kali dikalikan dengan 83 tahun, berarti 830 tahun. 10 kali dia mendapatkannya, maka itu lebih baik daripada orang yang berusia 830 tahun. Kalau 20 kali, maka itu lebih baik daripada usia seseorang 1660 tahun. Jika 30 kali dia mendapatkan Lailatul Qadar selama dalam hidupnya, maka itu lebih baik daripada usia 2490 tahun. Ini sudah melewati usia daripada umat-umat terdahulu. Karena itu para jamaah sekalian, harus kita sadari bahwa Lailatul Qadar itu merupakan karunia terbesar yang Allah berikan kepada kita, yang patut untuk kita syukuri dengan cara bersungguh-sungguh untuk mencarinya. Rasulullah saja yang sudah dijamin dosa-dosanya diampuni, yang sudah dijamin masuk surga, beliau tetap bersungguh-sungguh untuk mencari kemuliaan dari malam Lailatul Qadar. Istri tercinta beliau Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashrul awakhir
Nabi SAW apabila memasuki 10 terakhir dari bulan Ramadan, syadda mi'zarahu, beliau kuatkan kain beliau. Para ulama hadis mengatakan ini kalimat kiasan, bahwasanya Rasulullah itu meninggalkan istri-istrinya, ya, tidak berhubungan dengan istri-istrinya dan fokus untuk ibadah. Wa ahya lailahu, Rasulullah juga menghidupkan malam-malamnya dengan memperbanyak amal ibadah. Wa aiqadha ahlahu, dan juga membangunkan keluarganya agar keluarganya bisa beribadah pada malam tersebut. Inilah sunnah dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hendaknya kita tauladani, kita ikuti para jamaah sekalian, yaitu bersungguh-sungguh untuk mendapatkan kemuliaan daripada malam Lailatul Qadar. Karena itu pada kesempatan ini ada beberapa amalan terbaik yang bisa kita lakukan di 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini, meskipun setengahnya sudah kita lewati. Dan kalaupun ternyata malam Lailatul Qadar itu sudah lewat, maka amalan-amalan ini juga penting untuk tetap dilakukan, karena ini juga akan mendatangkan pahala yang berlipat ganda dan juga ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang pertama adalah iktikaf. Berdiam diri di masjid dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, wa antum aakifuna fil masajid, sedangkan kalian beriktikaf di masjid. Ayat ini Allah sebutkan bersamaan dengan ayat tentang puasa Ramadan. Itu artinya antara Ramadan dengan iktikaf memiliki hubungan yang sangat erat. Karena dengan iktikaflah ini cara yang terbaik, cara yang paling efektif bagi seorang hamba untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Karena dengan iktikaf maka insya Allah akan melahirkan ibadah-ibadah lainnya, salat, membaca Al-Quran, berdoa, berzikir dan lain sebagainya. Karena itu dikatakan Rasulullah tidak pernah meninggalkan iktikaf di 10 hari terakhir hatta tawaffahullah, sampai Allah mewafatkan beliau. Karena itu para jamaah sekalian, terkadang kita ingin pengen ibadah tapi rasa malas yang mengalahkannya. Maka saran saya, datang ke masjid. Ibadah tidaknya itu soal belakang, datang saja dulu ke masjid, niatkan iktikaf. Mudah-mudahan Allah berikan ilham, Allah berikan taufik, dan mudah-mudahan kita bisa termotivasi ketika melihat saudara-saudara kita yang menikmati ibadah Ramadannya. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun amalan yang kedua adalah salatul lail. Salat sunnah yang dilakukan di malam hari di antara waktu Isya dengan waktu subuh. Rasulullah katakan, afdhalus shalah ba'dal fardhah salatul lail. Sebaik-baiknya salat setelah salat fardu itu adalah salatul lail, yaitu salat malam. Apalagi jika salat ini dilakukan bertepatan pada malam Lailatul Qadar, maka ia memiliki keutamaan tersendiri. Rasulullah katakan, man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban, barang siapa yang melakukan salat malam bertepatan pada malam Lailatul Qadar dengan keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Oleh karena itu para jamaah sekalian, mungkin sekitar 5 atau 6 malam lagi, mari kita maksimalkan salat malam kita. Apakah itu salat tarawih, witir, tahajud, atau mungkin bahkan salat mutlak, salat sunnah mutlak yang tidak ada sebabnya. Dan di sini juga perlu kita pahami bahwasanya salat malam yang paling baik itu bukan dilihat dari jumlah rakaatnya. Makanya para salafus saleh dulu berbeda-beda cara melakukan salat malamnya. Tetapi yang paling baik itu kata Rasulullah apa? Afdhalus shalah tulul qunut. Sebaik-baiknya salat itu adalah yang lama berdirinya dikarenakan panjangnya bacaannya. Dan sekarang alhamdulillah banyak masjid-masjid di Pontianak ini yang mengadakan salatul lail berjamaah dan imamnya membaca ayat-ayat yang panjang. Silahkan diikuti. Jika tidak pun salat sendiri, oh Ustaz saya tidak bisa, saya sedikit hafalannya, buka Al-Quran, buka mushaf, tidak ada masalah. Selanjutnya jamaah sekalian, amalan yang perlu kita perbanyak juga di akhir Ramadan ini adalah yang ketiga, membaca Al-Quran. Kita tahu Ramadan bulannya Al-Quran, kita tahu Lailatul Qadar itu peristiwa turunnya Al-Quran. Maka sambutlah malam Lailatul Qadar tersebut dengan bacaan Al-Quran kita.
Inilah yang menjadi tradisi para salafus soleh dulu. Ketika memasuki 10 malam terakhir bulan Ramadan, mereka semakin gencar membaca Al-Quran. Sebut saja seperti salah seorang tokoh tabi'in, Qatadah bin Da'amah. Beliau menghatamkan Al-Quran setiap 7 hari sekali di luar bulan Ramadan. Masuk bulan Ramadan, beliau menghatamkan Al-Quran setiap 3 hari sekali. Masuk 10 hari terakhir Ramadan, beliau khatamkan Al-Quran di setiap malamnya. Dan ketahuilah para jamaah sekalian, membaca Al-Quran itu tidak bisa menunggu kapan kita mau, tidak bisa menunggu kapan kita ikhlas. Tahapan pertama dalam membaca Al-Quran itu adalah dipaksa. Mau tidak mau, suka tidak suka, sulit ataupun mudah, paksakan diri kita untuk membaca Al-Quran. Mudah-mudahan dengan kita bisa memaksakan diri kita, kita menjadi terbiasa. Dengan terbiasa, lalu kita tinggalkan ada sesuatu yang kurang, maka ini menandakan membaca Al-Quran sudah menjadi kebutuhan bagi kita. Dan ketika sudah menjadi kebutuhan, maka insya Allah bacaan Al-Quran itu akan mendatangkan kenikmatan untuk kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah ittaqullah amma ba'd. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun amalan terakhir yang bisa kita maksimalkan di akhir Ramadan ini adalah memperbanyak zikir dan doa kita. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 35, وَالذَّاكِرِينَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ. Laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir, menyebut nama Allah, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Allah telah sediakan bagi mereka maghfirah, ampunan, ajran azima, dan juga pahala yang besar. Masya Allah para jamaah sekalian, kita lihat ada kesamaan fadilah antara fadilah zikir dengan fadilah Lailatul Qadar, yaitu ampunan dan pahala yang berlipat ganda. Maka apalagi jika zikir ini kita lakukan bertepatan pada malam Lailatul Qadar, maka tentu saja fadilahnya akan berkali-kali lipat. Selanjutnya adalah memperbanyak doa jamaah sekalian. Di akhir Ramadan ini perbanyak doa kita. Di antara doa yang hendaknya kita amalkan adalah doanya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wahai Rabb kami, terimalah segala amal kami. Wahai Rabb kami, terimalah segala amal kami. Innaka antas samiul alim. Sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Dan khusus untuk di malam harinya terdapat doa juga khusus yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW kepada istri tercinta beliau Aisyah radhiyallahu anha, dan ini tentu saja juga buat kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Aisyah radhiyallahu anha berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, in alimtu ayyu lailatin lailatul qadri, jika aku mengetahui bahwa malam tersebut adalah malam Lailatul Qadar, ma aqulu fiha, apa yang hendaknya saya ucapkan? Maka Rasulullah katakan, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya engkau maha pemaaf, engkau suka memaafkan, maka maafkanlah kami. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi beberapa amalan terbaik yang bisa kita optimalkan di akhir Ramadan ini, dengan harapan kita semua bisa mendapatkan kemuliaan daripada malam Lailatul Qadar, sehingga mudah-mudahan Allah selalu limpahkan rahmat, maghfirah dan keberkahannya untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Di akhir khutbah ini mari sama-sama kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik.
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبيدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا يا الله فاغفر لنا يا الله فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.